والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah melimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz qala atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi ashron, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan amalan tersebut, maka Allah berselawat kepada kita. Bayangin Allah Sang Khalik, pencipta alam semesta, berdoa atau berselawat kepada hambanya. Itu satu-satunya amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada hambanya, itu selawat kepada Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa sebakhil-bakhilnya, sekikir-kikirnya seseorang adalah orang yang apabila mendengarkan salawatnya atau salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berselawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jaid, bil amsi alhamdulillah, kemarin ya kita sudah sampai pembahasan kita di bab apa? Di bab hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke judul baru, yaitu pembagian tauhid. Macam-macam tauhid. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Mengapa paling enggak kita tulis pertanyaan dan jawaban? Kalau kita tidak mampu untuk menulis dalil-dalilnya, tidak mampu menulis semua yang diucapkan oleh ustadz atau banyak hal penting, paling enggak kita tulis pertanyaannya dan kita tulis jawabannya gimana? Jawaban singkat aja. Ya. Pertanyaan yang keenam, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Jawabannya apa? Dia mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya yang diakhiri oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cuma tauhid ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tujuannya ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, itu fungsi para rasul dan para nabi diutus. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut ialah semua yang disembah selain Allah. Batu, matahari, pepohonan, bahkan ada yang sembah sapi betina.
aneh ya. Binatang, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu togut. Kalaupun ada yang menyembah dari kalangan manusia, tobat selain Allah ya, itu togut juga. Pokoknya semua yang disembah, yang diagungkan selain Allah, itu semuanya togut ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwah. Ternyata semua para nabi itu bersaudara. Mulai dari Nabi Adam, nabi itu bukan sedikit ya. Tapi yang wajib kita hafal dan kita imani itu ada berapa nabi dan rasul? 25 ya. Dari Nabi Adam sampai Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bersaudara. Al-anbiya wa ikhwah, dan ini hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Wa dinuhum wahid. Ini potongan hadis tapi ini adalah syahid ya, syahidnya. Syahid itu yang perlu kita ambil dari hadis itu. Kata Rasulullah, al-anbiya wa ikhwah wa dinuhum wahid. Semua para nabi itu bersaudara dan agama mereka itu satu. Ya, agama para anbiya itu satu. Itu apa? Inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Mulai dari Nabi Adam diutus sampai Nabi Muhammad itu cuma satu risalahnya, yaitu apa? Al-Islamu. Yang beda apa? Syariatnya. Syariatnya. Kadang syariat nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu beda dengan syariat nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Datanglah Nabi Muhammad adalah yang paling kamil, yang paling sempurna, yang paling baik, bisa dipakai untuk seluruh zaman. Itulah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Khatamul Anbiya, khairul anbiya. Makanya dalam sebuah riwayat, dalam hadis sahih, Nabi SAW berkata, perumpamaan saya dengan para nabi dan para rasul sebelum saya, katanya, itu seperti sebuah bangunan yang sangat indah. Bangunan itu setiap orang yang mengelilinginya terkagum-kagum. Nah, ada salah satu sisi dari bangunan itu yang kayaknya belum disempurnakan. Dan orang-orang mengatakan seandainya sisi itu disempurnakan, anggaplah batu bata. Ditaruh batu bata satu yang kurang itu, maka sempurnalah rumah itu. Akan indah, seindah-indah mungkin. Sempurnalah rumah itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sayalah satu batu bata itu. Apa maksudnya? Bahwa syariatnya Muhammad SAW adalah yang paling sempurna, yang paling kamil, syamil ya, di kulli zaman wa makan. Semua syariat-syariat Nabi terdahulu, datang syariat Muhammad menyempurnakannya ya. Itu sebaik-baik syariat Khatamul Anbiya. Makanya ketika ada nabi atau ada orang atau ada siapapun, mau ustaz, mau siapapun yang datang di akhir zaman yang mengakui, contohnya ya, mengakui sebagai nabi, nah itu perlu dipertanyakan. Karena Khatamul Anbiya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya pernah ada, ya nggak dengar itu. Pernah viral dulu ya. Ada nabi, ya. Dan anehnya ada pengikutnya. Kan lucu ya. Siapa malaikat yang memberikan, yang diturunkan wahyu lewatnya dan disampaikan kepada nabi tersebut. Wallahu a'lam. Nah, dan nabi itu alhamdulillah ditangkap sama polisi. Gimana malaikatnya? Apakah ditangkap juga? Kan aneh ya. Aneh juga. Itu aneh ya. Dan yang aneh, yang paling aneh itu kok ada pengikutnya. Nah, itu paling aneh ya. Nah, itu udah kejahilannya sudah luar biasa. Kalau sudah sampai kayak gitu itu kejahilan sudah tingkat dewa ya. Kejahilannya keterlaluan. Ya, kejahilannya keterlaluannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ini adalah poin
pertama dari macam-macam tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Jawabannya adalah tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya. Seperti apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Seperti bahwa Allah itu mencipta, pencipta, pemelihara semua urusan alam semesta dan lain-lainnya. Dan kita mentauhidkan Allah, kita beriman, meyakini bahwa yang mencipta, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selain Allah. Jangan sampai ada kita yang masih meyakini hujan ini turun gara-gara kayaknya gara-gara fulan gitu. Jangan lagi meyakini yang menurunkan hujan, jangan sampai itu hujan gak jadi turun gara-gara saya mengangkat tangan tadi. Nauzubillah min dzalik, ya. Yang menurunkan hujan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah, semuanya itu adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, ya. Dan kata Rabb itu khusus digunakan untuk Allah, kata Rabb. Kecuali kata Rabb itu diidofakan, disandarkan kepada sesuatu. Contohnya, kalau kita bilang contoh Rabbul Bait, harus bilang Rabbul Bait. Rabbul Bait itu artinya pemilik rumah. Enggak boleh hada rajul rabbun, enggak boleh. Paham? Ini dia pemilik. Harus disandarkan ke sesuatu. Kalau mau menggunakan Rabb itu ke sesuatu makhluk yang lain, makanya Rabbul Bait. Nah, Rabbul Bait. Karena kata Rabb itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disembah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berdoa di malam hari, anta rabbus samawati wal ard. Engkau wahai Allah adalah Rabb langit dan bumi, yang memelihara bumi, yang menciptakan bumi, yang mengurus bumi, semuanya adalah Allah. Dan itu yang wajib kita yakini. Lihat rumput-rumput itu, ketika turun Allah menurunkan hujan tumbuh hijau. Lihat gunung, semua pepohonan itu terus sampai, ya ikhwan, sampai pepohonan yang daun-daunnya, semua pepohonan, setiap daunnya yang jatuh itu semua diatur oleh Allah. Gerakan rumput dari ujung barat sampai ujung timur, semua gerakannya kayak gimana, kencang anginnya, atau semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, sampai ini gerakan kain ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, semuanya. Semua yang gerak, sampai senyumnya kalian. Itu kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa senyum. Ya. Paham semuanya? Semua yang terjadi itu Allah yang mengatur. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menuntut ilmu di sini, itu semua atas izin Allah. Dan itu yang harus kita yakini dan imani, ya. Semua sampai antum sekarang itu lagi apapun antum lakukan sekarang, ya, itu atas izin Allah. Dan barang siapapun orang yang meyakini bisa melepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kayak dia bersandar ke dirinya satu detik aja, maka dia telah kafir. Karena tidak mungkin kita tidak butuh Allah sedetik pun, sekejap mata pun, itu pasti kita butuh sama Allah. Karena kenapa? Kejapan mata kita itu bisa berkedip, itu atas izin Allah. Bisa dipahami. Antum bernapas satu hirup aja itu atas izin Allah. Dari siapa yang bisa menciptakan oksigen ini? Tahu mahalnya oksigen masuk ketika kita napas, masuk sebentar aja, hanya oksigen aja kita butuhkan. Ketika dilepas, ya matilah. Bisa dipahami di sini? Dan semua oksigen ini gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan, berarti apa kesimpulannya tauhid rububiyah? Yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya, ya, dengan segala perbuatannya. Yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, ya? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, ya, seperti berdoa, menyembelih dan lain-lain, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan ilahmu adalah ilah yang Maha Esa, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ketika beliau mengutus sahabatnya Muaz bin Jabal ke mana? Ke Yaman ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, berpesan kepada Muaz, apa pesannya? Ketika kalian berdakwah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Ya, Rasulullah ketika mengutus sahabatnya, beliau mengatakan, "Wahai Muaz, maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala." Berarti antum kalau pulang, misalnya kita belajar keluar menuntut ilmu, ini baru awal ya. Kalaupun yang pertama kali masuk pondok ke sini, antum keluar dari rumah menuntut ilmu dan pulang ke rumah, yang pertama kali diperiksa adalah kemurnian akidah. Antum periksa, ini apakah benar saya terdidik dari kecil ada ibadah-ibadah, apa hak-hak Allah, apa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperiksa pertama, dan itu anjurannya. Rasulullah ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, pertama kali disuruh adalah tauhid. Dan ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dakwahnya berapa tahun? 23 tahun, dan paling banyak 13 tahun itu diutus untuk dakwah ke Mekah. Apa yang diserukan? Tauhid. Ya, bukan hukum ini, hukum itu, bukan. Dikenalkan siapa itu Allah. Itu berapa coba? 13 tahun. Dan para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu tauhid, menyeru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut, yaitu menyembah kepada selain Allah. Berarti kalau pulang ada sedikit misalnya tidak sesuai yang dengan pelajaran kita, itu yang pertama kali diperbaiki. Mulai dari keluarga kita, mulai dari diri kita sendiri, terus orang tua, orang-orang terdekat, baru kita pelan-pelan ke tetangga, ke yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa mengajak dengan kata-kata, belum bisa gitu kan, berceramah, ya dengan sikap kita, dengan ibadah-ibadah kita, begitu caranya. Paham di sini? Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah Ta'ala." Itu dalam riwayat lainnya. Maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang ketiga ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat ya? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Yang pertama tadi tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat ya. Kalau tauhid rububiyah itu yaitu kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah kita. Timbal balik ya, dengan segala perbuatan Allah. Yang kedua segala dengan beribadah kepada Allah ya. Kita berdoa hanya untuk Allah. Kita sholat untuk siapa? Untuk Allah. Semuanya kita berkurban untuk Allah ya. Yang ketiga dan yang terakhir macam-macam tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat ya? Asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitab-kitabnya atau dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis sahih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Nah,
ini ya, penetapan ketika Allah menetapkan sifatnya, kita menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bikin-bikin nama Allah ya. Sudah Allah jelaskan sendiri, namaku begini. Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala Rasulnya jelaskan namaku begini. Sesuai yang Allah tetapkan, sesuai yang ditetapkan, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Ya. Tanpa apa? Enggak boleh takwil. Apa itu takwil? Menafsirkan. Enggak boleh kita maksud dari sifat Allah itu begini adalah begitu. Enggak boleh, ya. Tanpa menafsir, tanpa takwil itu menafsirkan. Tamthil yang kedua tanpa tamthil. Apa itu tamthil? Menyerupakan. Enggak boleh kita ketika Allah mengatakan Allah itu punya wajah, gimana ya wajah kayak wajahnya si fulan, enggak boleh. Ya, enggak boleh tanpa menyerupakan dengan apapun. Yang selanjutnya tanpa ta'til. Ta'til itu penghapusan. Boleh menghapus nama Allah, menghapus sifat Allah. Yang selanjutnya tanpa takyif. Apa itu takyif? Menanyakan kaifa. Semua sifat Allah antum enggak boleh nanya. Bagaimana? Bagaimana ya wajahnya Allah? Bagaimana ya tangannya Allah? Yang menghafal Quran, yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Bagaimana? Enggak usah ditanya bagaimana. Karena itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ilmu itu ada, ilmu itu yang kita itu batas. Ilmu kita itu hanya mengimani aja. Paham sini? Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa pikir sampai dikeluar kemampuan kita. Dalam syariat itu kadang semua enggak dipakai logika, ya, enggak semua dipakai logika. Walaupun itu salah satu dalil itu harus pakai logika, tapi enggak semuanya itu dipakai logika. Contohnya, anak kasih contoh antum, biar antum enggak salah paham. Kenapa? Ada dalam suatu hadis bahwa dalam satu syariat itu bahwa kita itu kadang disuruh berwudu ketika kita pakai kaos kaki. Itu yang diusap itu di punggungnya. Bisa pakai kaos kaki di punggung atas ini. Kalau pakai logika, ini bisa pakai air nih, kita nggak cuci kaki. Diusap itu cuma di punggung kaki. Kalau pakai logika yang kotor di punggung atau di bawah? Di bawah. Tetapi yang disyariatkan usap punggungnya. Berarti kalau secara logika ini nggak masuk akal. Yang kotor di bawah. Kadang yang kotor secara umum yang di bawah yang dipakai injak. Tapi yang disuruh sama syariat usap punggungnya. Nah itu salah satu hadis. Ada dalam suatu qaul itu mengatakan seandainya, makanya dikatakan seandainya syariat ini diukur pakai akal kita, maka usap kaki ketika disyariatkan untuk membasuh itu, ya, syariat berwudu itu ketika kita pakai kaos kaki yang diusap itu di bawah. Nah maka karena syariat ini, syariat Allah Subhanahu wa taala ini diukur dengan dalil, maka kita ikuti dalil. Jangan ikuti akal kita. Makanya apalagi dalam belajar akidah dan banyak ilmu yang lain, kita itu cukup disuruh mengimani. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Seperti apa contohnya? Allah mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Diimani dan diyakini. Jangan tanya bagaimana, takyif bagaimana Allah bersemayam, enggak usah. Diyakini ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu istawa alal arsy, bersemayam di atas arsy, udah bersemayam di atas arsy. Ketika antum mulai gimana ya Allah bersemayam, duduknya bagaimana ya? Enggak usah dipikirkan begitu. Bisa dipahami. Nanti enggak nyampe-nyampe, ya. Jangan sampai nanti akan lari kemana? Nanti akan ada khayalannya bahwa dia itu akan, karena otak kita itu bisa berpikir sesuai yang kita lihat, ya enggak? Antum bisa berpikir tentang aki es ini bagaimana bentuknya ketika kalian melihat aki es. Ketika antum bertanya kepada orang yang nggak pernah ke sini, gimana keadaan aki es, dia nggak bisa menjelaskan. Dan ketika ditanya antum, ketika antum keluar, ketika ditanya bagaimana keadaan di sana, antum bisa mensifatinya. Kita bisa melihatnya. Bisa dipahami di sini? Nah, nggak mungkin kita sampai sana. Allah mengatakan dalam Quran bahwa Allah itu punya tangan. Apa yang harus kita lihat? Udah Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Nggak usah antum tanya kayak gitu. Diimani. Nah makanya ada imam, kalau nggak salah Imam Malik pernah ditanya begitu, beliau langsung marah. Ketika ditanya tentang sifat Allah itu bagaimana, beliau langsung marah dan sampai pernah beliau usir.
Beliau jawab, imani dan jangan tanya bagaimana. Keluarkan orang itu. Maksudnya apa? Menyebarkan karena itu menyebarkan kebingungan dan kepada para jamaah. Dikeluarkan orang tersebut ya. Nah, kita tetapkan dan sifat Allah itu yang layak dengan kesempurnaannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'u al-basir, dan bahwasanya Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, Allah mendengar. Antum mendengar enggak? Kita mendengar enggak? Mendengar. Allah juga mendengar. Tapi pendengaran kita enggak mungkin sama dengan pendengaran Allah. Jangan ukur ke Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita aja ada yang pendengarannya bagus, ada juga yang kurang pendengarannya. Sama enggak? Enggak sama. Ada yang cuman bunyi angin aja, dia itu langsung peka. Nah, saking tajamnya pendengarannya dia. Nah, ada yang antum datang pakai apapun itu, antum pukul di sampingnya, itu enggak dengar ada. Beda kan? Beda ya. Apalagi walillahil matalul a'la. Faham teman? Oke, jadi Nabi SAW bersabda, ini salah satu contohnya ya, yanzilullahu ila sama'i dunya kulla laila. Nah, antum kan pernah mungkin ada kajian-kajian ustadz dan ustazahnya bahwa kita itu ini sebagai himbauan bahwa di sulus terakhir, sepertiga malam terakhir itu kita disuruh apa? Salat malam. Kita meminta, makanya Allah dalam hadisnya itu mengatakan kalian minta saya langsung kasih, minta ampun Allah akan langsung ampuni. Itu kapan? Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Ya, itu dalam hadisnya Allah turun ke langit dunia. Gimana kita mengimani itu? Allah turun ke langit dunia. Gimana itu? Ya, nggak usah mikir. Gimana Allah turunnya? Berarti meninggalkan arsy-Nya. Itu adalah perumpamaan apa? Itu berarti itu antum menyamakan ya ketika kamu turun dari rumah kamu meninggalkan rumah, iya enggak? Nah, makanya enggak usah dipikirkan. Allah turun itu dengan caranya sendiri cukup kita imani. Dan wajib kita imani bahwa Allah itu turun. Ketika kita minta di sepertiga malam terakhir itu Allah akan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dalam hadis. Ketika kita minta ampun maka Allah akan mengampuni. Cukup. Bisa dipahami, ya. Ada juga yang mentakwilkannya yang sampai bilang, berarti kalau Allah turun di suatu tempat, di tempat yang lain gimana dong? Dengarkan kamu, terus yang lain didengarin gimana? Misalnya turun di sini, di AKS. Nah, nanti di pondok saya dulu itu siapa yang mendengarkan di sana? Nah, itu kalau kita berpikir ke sana, baik. Allah itu qadirun ala kulli syai'. Paham? Nah, paham di sini? Makanya di situ kalau kita berpikir jauh, maka akan menyesatkan kita sendiri. Nanti kita akan bingung sendiri, putar-putar sendiri sampai kita itu tidak mengimani Allah. Mungkinkah begitu? Ya, kok bisa ya? Saya kok bisa? Iman. Makanya ada rukun imannya. Iman aja di situ ya. Ya turun sesuai dengan keagungannya dan tidak seorang pun dari makhluk yang bisa menyamainya. Bisa dipahami di sini? Oke ya. Tidak boleh mentakwilkan, tidak boleh antum pakai akal. Kayaknya ini maksudnya dari tangan Allah itu adalah bla bla bla. Maksud dari wajahnya Allah itu adalah bla bla bla. Itu enggak boleh ya. Gimana cara mengimaninya? Tauhid asma wa sifat. Kita mengimani sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke. Yang selanjutnya, ketika antum ditanya di mana Allah, siapa yang bisa jawab di mana? Di mana Allah? Yang punya buku mungkin dia akan menjawab. Jawabannya, misalnya yang punya buku itu dia bisa jawab ya. Nah, ketika kita ditanya di mana Allah, tapi ketika ditanya di mana Allah, jawabannya Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana Allah sudah bilang dalam Qur'annya, bersemayam di atas arsy ya, di atas arsy. Dan arsy-nya Allah itu di atas
langit ya. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itu dalilnya. Ketika ditanya biar antum gak bingung, di mana Allah? Allah itu di atas arsy-Nya. Apa dalil kamu? Allah berfirman dalam Qur'annya mengabarkan kepada kita Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ya. Bahwa Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Dan Nabi SAW bersabda, Innallaha kataba kitaban. Ya, ini hadisnya panjang, tapi syahidnya ini, Innallaha kataba kitaban, fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu dalam kitab catatan takdirnya. Berarti semua takdir antum itu sudah tercatat. Ya, antum jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi hidupnya sampai kapan, takdir baik dan takdir buruknya sudah ditakdirkan untuk dicatat ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tertulis ada di sisinya di atas arsy. Ya. Itu dalil bahwa Allah itu di atas arsy. Dalam sebuah hadis itu bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan seseorang itu membawa hamba sahaya dan hamba sahaya itu perempuan ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, memberhentikan orang itu bertanya kepada seorang perempuan itu di mana Allah, dia mengatakan Allah di langit, tunjuk ke atas dengan jarinya bahwa Allah di langit. Yang kedua, siapa saya? Ketika ditanya siapa saya, jawaban perempuan itu adalah engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Apa kata Rasulullah kepada orang pemilik budak itu, pemilik hamba sahaya itu? Rasulullah mengatakan bebaskan hamba sahaya. Tahu abdun, budak itu kayak barang milik dulu itu. Dan sekarang sudah nggak ada ya. Dulu itu ya manusia kayak kita, tapi dia abdun, budak seseorang, mau disuruh apa aja ya kayak binatang. Nah, ya. Maka Rasulullah ketika bertanya kepada seorang wanita itu, hamba sahaya, jawabannya begitu, Rasulullah langsung suruh untuk dibebaskan dari perbudakan, ya, dari perbudakan tersebut. Syahidnya apa? Ketika ditanya di mana Allah, mengatakan apa? Allah itu di atas, Allah itu di langit, dia di atas langit, di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya Allah di atas langit. Ada yang berdoa begini. Berdoa kita itu secara fitrah ya. Fitrahnya seseorang ketika berdoa mengangkat tangannya menunjukkan ke atas ya. Fitrahnya manusia, fitrahnya kita itu bahwa mengatakan Allah itu di atas ya. Itu secara fitrah aja. Bagaimana dengan dalil-dalil yang lain? Di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Rasulullah juga sudah menjelaskan kepada kita ya. Terakhir karena sudah azan, terakhir pertanyaan yang ke-11, apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita ya? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Ini wajib ditahu ya. Wajib ditahu. Jangan sampai kita salah memaknainya. Apakah Allah ketika ditanya, apakah Allah bersama kita? Nah, jawabannya adalah Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Berarti dengan kata lain, dimanapun kamu, siapapun kamu, 30 orang atau berapa orang yang di masjid ini, lebih dari 30 orang, mungkin dimanapun kamu Allah tahu dengan ilmunya. Apapun detail, apapun yang kamu lakukan, Allah melihat dan Allah mengetahui apapun detakan jantung, semua gerak dari kamu itu Allah tahu dengan ilmunya. Berarti Allah membersamai semua makhluknya itu dengan ilmunya. Apa dalilnya ya Ustaz? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara." Ya, asma'u wa ara. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Karena sesungguhnya aku bersama kamu berdua." Itu kepada siapa ini maksudnya? Musa dan Harun ya.
Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, enggak usah takut, kata Allah. Aku bersama kalian berdua. Aku Maha mendengar, asma'u wa ara. Aku Maha mendengar dan aku Maha melihat, ya. Allah Maha melihat. Ini kebersamaan Allah, yaitu Allah enggak usah takut. Allah akan melindungi kamu, Allah akan membantu kamu. Makanya ada innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Jangan usah bersedih, Allah itu bersama innallaha ma'as sabirin. Orang bersabar itu satu atau banyak orang yang bersabar? Paham? Berarti itu al-ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah itu akan menolong kita. Ya, makanya ada macam-macam kebersamaan Allah kepada hambanya dengan siap, dengan keadaan. Nah, contohnya begini. Karena kebersamaan itu jangan dipahami kebersamaan itu begini. Ketika dikatakan aku bersama kamu itu tidak semata-mata itu harus membersamainya itu ya kayak saling ya bersama, kayak Rama bersama Abang Ibe itu bersama kayak gitu. Ketika anak bilang saya bersama kamu, itu tidak selamanya bersama begitu ya. Oke. Misal contohnya kayak gini. Nak pergi belajar, insyaallah doa ibu bersama kamu. Apakah ibu maksudnya itu membersamai ibu selalu bersama kamu, nak? Apa datang ke AKS bersama kalian? Enggak. Nah, itu. Walillahil matalul ala. Ada siap-siap di bahasa Indonesia aja ada ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang kita bisa memaknainya dengan keadaan. Begitupun kebersamaan Allah dengan kita itu tidak maksudnya menyatu dengan kita, enggak. Na'udzubillahi min dzalik. Misalnya kalau kita bilang begitu, berarti kita ke hammam, masa masuk. Di perut kita ada ruangan, masa Allah ada di situ. Di mana-mana kan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, kalau kita salah memahaminya, nanti dolal ya. Makanya harus dipahami di sini. Insyaallah kita akan lanjut minggu depan, ikhwani. Kita sampai di pertanyaan yang ke-11. Ingatkan anak, apakah Allah bersama kita, ya? Apakah Allah bersama kita? Jawabannya ya. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dan dengan pendengarannya. Allah Maha mendengar apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu katakan. Allah Maha melihat semua perbuatan kamu. Allah Maha mengetahui semuanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya 3 macam tauhid itu. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Yang kedua tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah dengan beribadah kepadanya. Yang terakhir tauhid asma wa sifat. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat? Itu menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Insyaallah kita akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bertemu lagi di malam Jumat depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.